آمين. الحمد لله الذي نور قلوب الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif Masjid Jamil Ma'mur, para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, dan kita niatkan kita yang hadir dan yang dengar suara ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari majlis ilmu, sehat walafiat, panjang umur, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah. Tua Masjid Jamil Ma'mur Klender, semoga panjang umur, sehat walafiat. Akhirna fillah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Walid MA, sesepuh kita Bapak Dr. Andes Ahmad Sani yang selalu sabar, terus apa lagi, aktif ya, nemenin kajian kita. Seluruh jamaah yang hadir, semoga Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan membawa keberkahan dunia akhirat. Al-hadiniya wa niyatun salihah, anallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita mulai lagi ya, ngulang lagi biar mantap. Dari bab zakat lagi di awal. Ini dalam bab zakat ini, pertama secara istilahatnya, ini banyak istilahat yang harus kita teliti ya, apalagi sudah nanti masuk kepada per ya, 1/40-nya, 2,5%-nya ya. Ini baru mempelajari bab zakatnya berat nih, sampai kita dakik, apalagi nanti menjalankannya. Maka setelah Rasulullah wafat, banyak sahabat yang enggan bayar zakat. Siap ya?
Kita mulai dari awal ya. Marhaban. Babuz zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Babuz zakat. Bab berbicara tentang zakat. Hiya zakat lughatan, secara bahasa, secara definisi, at-tathiru wan nama'u. Tathir, ya, zakat itu membersihkan. Bersihkan apa? Membersihkan harta-harta kita, ya, barangkali di dalamnya terselip daripada hal-hal yang syubhat dan yang haram, ya. Kemudian wan nama'u, nama, tumbuh. Orang yang mengeluarkan zakat istiqomah itu hartanya bukan nambah habis, tapi nambah berkembang, nambah banyak, ya. Malah kalau dia nggak bayar zakat, itu rezekinya ada aja tuh jalan Allah. Allah burusin, Allah habisin. Hah? Iya. Kemudian wasyara'an, zakat sekarang secara syariat. Apa sih istilah zakat itu? Apa sih? Ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhil ati. Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau dari badan, ya, ala wajhil ati, sebagaimana nanti keterangan yang akan disebutkan, yang memenuhi secara syarat-syarat dan kemanfaatan. Kemudian kapan zakat fitr, zakat mal ini diwajibkan? Wa furidat zakatul mali fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Zakat mal diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, ya. Dalam syarahnya disebutkan ulama berbeda pendapat dalam hal bulannya. Bulan apa, ya, diwajibkannya zakat mal. Tetapi Syekhuna Al-Babali mengatakan annal masyhura 'anil muhadditsina annaha furidat fi syawalin min as-sanati al-madhkurah. Artinya ulama muhaddisin sepakat, kebanyakan mengatakan bahwa diwajibkannya zakat mal ini pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, ya. Berarti hampir dekat tuh dengan wajib zakat fitrah. Zakat wajib zakat fitrah itu juga kan, puasa juga diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, ya. Kemudian zakat malnya itu 2 hari sebelum puasa selesai, ya. Lihat konteksnya lagi. Jadi wa furidat zakatul mali fi sanati tsaniyah min al-hijrati ba'da sadaqatil fitri. Dan zakat mal diwajibkan pada tahun kedua tahun Hijriah, ya. Tepatnya ulama sepakat bulan Syawal, ya. Ba'da sadaqatil fitri, ya, diwajibkan zakat mal ini setelah zakat fitri. Nah, istilahnya pakai zakat, sama dalam hadis itu. Dalam kitab Is'aful Iman Syekh Hasan Za'za itu bicara tentang seluruh tentang puasa, hadis-hadisnya juga shadaqatul fitr. Begitu, ya. Nah, di tahun kedua inilah, ya, diperintahkannya kita mengeluarkan zakat mal, ya. Kalau zakat fitri itu katanya dikeluarkan furidat qabla al-Id, diwajibkan sebelum Idul Fitri, ya.
biyaumaini 2 hari. Jadi 2 hari sebelum Idul Fitri. Sama di tahun kedua Hijriyah. Berarti kan secara bulan-bulan apa Islam? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, hanya beda 1 bulan beberapa hari aja. Bulan Ramadan 2 hari sebelum Idul Fitri kita lagi puasa, turun perintah zakat, bukan zakat fitri. Ya, ini 2 hari sebelum. Kan hadisnya kalau kita enggak keluarin zakat fitri, puasa kita mu'allaqun tuh, bergantung baina sama wal ar. Hikmahnya tuhratun lis-shaimi, mensucikan orang yang puasa. Barangkali lagi puasanya ada canda-canda dan lain sebagainya yang mengotori nilai-nilai puasa. Kemudian wa tu'matan atau wa tu'man, tu'matan dari sana, memberikan makanan kepada fakir miskin. Itu salah satu hikmahnya. Nah, habis Ramadan kan Syawal. Ya. Nah, di bulan Syawal inilah turun perintah mengeluarkan zakat mal. Gitu ya. Ini pada hafal nggak tuh bulan-bulan Islam? Paling itu Muharram, Safar, itu masing-masing punya makna-makna khusus itu. Rabiul Awal, Rabi itu musim semi. Ya, Rabiul Akhir masih juga musim semi. Safar artinya kosong. Artinya banyak penduduk Mekah itu pada keluar Mekah. Ya, hijrah. Ada yang bisnis, berdagang, dan lain sebagainya. Nanti di Rabiul Akhir mulai pada kembali. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil itu dikata jumud, musim dingin banget. Ya, di dingin pertama, bulan pertama, kemudian Jumadil Akhir. Nah, tadi orang-orang yang di bulan Safar itu pada pergi, mohon maaf, pulangnya di Jumadil Akhir. Ya, bukan di Rabiul Akhir, di Jumadil Akhir. Baru masuk Rajab, Sya'ban. Ya, Rajab banyak peristiwa tentang Isra Mi'raj. Ya. Kemudian Sya'ban ditambah banyak kebaikan-kebaikan yang bercabang. Ramadan, baru Syawal, baru Dzulqa'dah. Ini udah mulai musim-musim haji itu. Ya. Dzulqa'dah, orang qad itu orang istirahat tuh, nggak kemana-mana tuh. Persiapan juga pengen haji. Kemudian Dzulhijjah bulan haji. Apa itu? Ya. Dan di dalamnya ini ada 4 bulan yang mulia. Kagak boleh kita berperang di situ. Taib. Di antaranya bulan apa? Muharram, Rajab, kemudian apa? Muharram, Rajab sebetulnya bulannya Allah. Sya'ban bulan Rasulullah. Karena di bulan Sya'ban ada perintah berselawat. Ramadan bulan umat Rasulullah, bulannya Al-Quran. Gitu ya, itu secara ketentuan kapan mulai diwajibkan zakat. Kemudian masuk ke berikutnya, wa wajabat fi thamaniyati asnafin minal mali, dan diwajibkan zakat mal, dibuang failnya karena sudah paham kita sedang berbicara tentang zakat. Dan diwajibkan ya zakat mal fi thamaniyati asnafin minal mal, pada 8 macam. Mana si Ahmad? Mana Ahmad? Ini kitabnya Ahmad. Nih Mas Ahmad. Nih. Pegang ngajinya, pegang kitab. Kemudian buka ya bab zakat. Di thamaniyati asnaf minal mal. Jadi yang
diwajibkan zakat itu ya dari bagian harta ada 8 macam. Ya, apa aja? An-naqdain. Naqdain itu emas dan perak, 2 ya. Kemudian wal an'am. An'am itu binatang ternak. Apa aja? Al-ibil. Apa itu? Onta. Wal baqar, sapi. Ya. Wal ghanam, kambing atau domba. Ya. Berapa tuh dah? 2 sama 5 sama 3 jadi 5. Ya, berarti kurang apa? Kurang 3 lagi, kan 8. Wal quti, qut makanan pokok. Di setiap tempat berbeda-beda ini, ya. Syarahnya di sini termasuk biji-bijian apa? Ya. Ada yang gandum. Ya. Nanti anggur lain lagi tuh, sebut lagi di wat tamr wal inab. Ya. Kemudian ada tamr, korma, dan ada inab, anggur. Jadi 8 macam yang termasuk zakat mal adalah emas, perak, itu termasuk naqdain, termasuk binatang ternak, onta, sapi, kambing, kemudian wal qut, makanan pokok. Ya, seperti biji-bijian. Masuk juga tuh kalau di daerah ini jagung misalnya, sedia masuk itu. Kemudian tamr, korma, inab, anggur. Nah, 8. Karena disebutkan 8, kalau dilihat contohnya hanya 5. Coba dihitung secara atopnya. Naqdain, an'am, qut, tamr, inab. Ya. Kalau kita ini kok keterangan sama ininya beda tuh. Nah, ya. Di dalam naqdain ada 2, emas sama perak. Di dalam al-an'am ada 3. Jadi semuanya berapa? 8 macam yang termasuk ya zakat harta. Li thamaniyati asnafin minan nas. Juga zakat ini kita distribusikan, ya, kita bagi-bagikan kepada 8 kelompok, ya. Di antaranya fakir, miskin, ya. Kemudian wa yukfaru jahidu wujubiha, ya. Dan jahid apa aja? Ada jahadah, kufur. Orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat mal ini, dia dihukumkan yukfar, kafir. Wa yuqatalu al-muqtani'u. Al-muqtani' orang-orang yang mana'ah dan orang-orang yang kagak mau, ya, an adaiha, dari menunaikan zakat mal itu yuqatalu, harus diperangi. Dan itu terjadi pada masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat, itu banyak para sahabat yang imannya belum kuat, mereka enggan membayar zakat. Ya. Marhaban Ustaz Khalid, fadhal. Akhirnya apa? Ya. Diperangi. Wa yuqatalu al-muqtani'u an adaiha, dan diperangi orang yang mencegah dari menunaikan zakat mal. Paham? Nyambung ya? Wa tu'khadhu minhu, dan diambil dari orang yang tadi kagak mau bayar zakat, ambil. Wa in lam yuqatil qahran, meskipun kagak ya diperangi secara paksa, gitu. Ya, karena kenapa? Di sana ada bagian para fuqara. Lihat ayatnya dalam surat Taubah ayat 60 tuh. Innamas shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang wajib mengeluarkan zakat mal siapa aja nih?
Apakah kita termasuk? Ya. Tajibu ala kulli muslimin walau ghairu mukallafin, ya, wajib mengeluarkan zakat fitrah atas setiap orang muslim walau ghairu mukallafin, meskipun orang muslim itu dia belum mukallaf. Mana saya contohkan, ada kan anak kecil tapi emang dia hartanya banyak, bapaknya meninggal dunia duluan, orang kaya, ya, gitu. Tapi bagaimana caranya? Ini fa'alal wali ikhrajuha min mali, maka kewajiban bagi si walinya tuh bocah, anak yang belum mukallaf tapi kaya raya, kontrakan bapaknya banyak misalnya, perusahaannya banyak, kecelakaan meninggal dunia, banyak kan gitu kan, ya. Nah, dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia nggak paham kan, nah ini fa'alal walinya, paman-pamannya yang ngerti, ada urus tuh, ya. Min mali, dari harta si anak tadi, bukan hartanya si. Wa kharaja bil muslimi al kafir al asli, artinya yang tidak termasuk mengeluarkan zakat mal, ya, bukan orang muslim. Siapa dia? Orang kafir asli. Artinya orang kafir dia kagak wajib mengeluarkan zakat, ya. Fala yalzamuhu ikhrajuha walau ba'dal Islam, katanya tidak wajib bagi orang muslim, bagi orang kafir, maaf, ya, mengeluarkan zakat meskipun baru masuk Islam, ya. Jadi ada prosesnya dulu. Orang muslimnya siapa nih? Ala kulli muslimin hurrin. Nah, sifatnya tadi kembali ke awal. Membaca Fathul Muin hati-hati gini, kalau enggak dia salah paham nih, ya. Wajib mengeluarkan zakat atas setiap orang muslim yang merdeka, ya. Kalau budak kagak wajib. Dulu ada istilah budak, sekarang udah nggak ada, ya. Tapi budak itu manusia, tapi dia seperti barang, bisa dijual, bisa dipakai, kayak barang aja. Hurrin muayyan, ya. Fala tajibu, asalnya fala tajibu zakatu itu ala raqiqin li'adami milkihi, dan tidak wajib atas budak, atas seorang budak, ya, mengeluarkan zakat li'adami milkihi, karena dia adam, kagak punya kepemilikan. Budak aja kan tuh hartanya si sayyid, tuannya. Wa kadza al mukatabu li dha'fi milkihi, demikian juga tidak wajib mengeluarkan zakat atas mukatab. Apa muka ini istilah, ya, sama-sama budak, tapi ini budak yang kalau dia bayar gitu, bayar kepada sayyidnya biar dibebaskan, itu. Nah, dia dalam proses itu tuh beda, ya. Ada budak yang memang udah budak aja dah, ya. Tapi ada yang mukatab, ini budak yang dia dalam proses dia ngebayar, dia punya dia bayar tuh, ya. Kan ada dulu kan dijadiin budak karena banyak utangnya misalnya, dia mau bayar. Nah, kalau dia sampai lunas, dia nanti akan dibebasin jadi budak, ya. Nah, itu namanya istilahnya budak mukatab, ya, budak yang dalam proses pembebasan oleh tuannya. Dia juga kagak wajib mengeluarkan zakat mal li dha'fi milkihi, karena kelemahan kepemilikan yang dia belum punya, ya. Tapi kalau dia sudah merdeka,
dan dia terus maju, wajib. Kemudian wala talzamu, ya, seluruh ke zakatnya sayyidahu, dan sayyid tuannya si budak ini, ya, dia kagak wajib juga mengeluarkan zakat, ya, li'annahu ghairu malikin, gitu, karena dia bukan yang memilikinya. Kemudian titik habis tuh, ya. Nah, ini nyambung ke sebelumnya lagi tadi, tajibu zakat ala kulli muslimin hurrin, ya, fi dhahabin, ya, wajib mengeluarkan zakat atas orang muslim yang hur tadi pada zakat emas. Zahab artinya emas. Kalau di Mekah, Pak Kiai tolong anterin saya dong, saya pengen beli emas. Saya bilang di sini kagak ada emas, Bu. Bingung dia. Lah, tadi saya lihat banyak banget di toko-toko tuh emas. Di sini ada zahab. Ada zahab artinya emas, ya. Baik, ulang ya. Tidak wajib atas seorang hamba mengeluarkan zakat karena dia ada memiliki, kagak punya pemilikannya. Wa kadzal mukatabu, demikian juga tidak wajib mengeluarkan zakat bagi budak mukatab li dha'fi milki, karena kelemahan kepemiliknya. Wala talzamu as-sayyidahu, dan tidak wajib zakat kepada sayyidahu, tuannya si siapa? Tuannya si budak. Li'annahu ghairu malik, karena dia, ya, tidak punya, memilikinya. Kemudian fi dhahabin, wajib mengeluarkan zakat pada zahab. Walau ghairu madrubin, meskipun emasnya itu, ya, belum dimadrub, artinya belum dicetak, ya. Khilafan liman za'ama ikhtisasuha bil madrub. Nah, di sini ditambah ini, ya, biar tambah luas. Berbeda pendapat dengan orang atau dengan ulama yang za'ama, meyakini ikhtisasuha bil madrub, kekhususannya zakat itu bil madrub, dengan dicetak. Ya, nanti kita lihat kan emas itu nanti awalnya ada dinar, ya, masih berbentuk batangan. Emas juga kan masih berbentuk batangan. Nanti emas akhirnya dicetak lah jadi cincin-cincin, kalung-kalung. Nanti emas juga ada yang jayyid, ada yang sahih, ada yang khusun, ada yang bagus, lembut, naumah, ada yang kasar, macam-macam juga tuh emas, ya. Di Kalimantan ada penyaringan hasil, tapi ada Iya. Nah, itu kalau dia dapat emas itu sampai akal seperti itu, dia nggak perlu haul, ya. Itu seperti orang ini aja. Kalau lebih daripada nisabnya 96 gram, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Taib. Balagha qadru khalisihi, ya. Berbeda dengan orang yang beranggapan ikhtisasuhu, kekhususan, ya, zakatnya bil madrub, yang telah dicetak, ya, atau dicampur. Balagha qadruhu khalisihi, yang sampai gitu, ya, kadar kemurnian. Khalis itu kemurnian. Kemurnian itu emas mithqalan, isrina mithqalan. Dipahamin begini, ya. Ada yang berpendapat, ya, kalau emasnya itu dia dicampur, tapi campurannya itu tetap melebihi emas murninya
banyakan, ya, sampai apa istilah ini kita memahami istilah timbangan, ya, nanti dipahami di sini. Ini pertama menggunakan isrina mithqalan, 20 mithqal, ya. 20 mithqal ini apa? Biwazni Makkah tahdidan. Ketentuannya menurut timbangan ahli Mekah, ya. Kalau orang punya emas murni, ya, 20 mithqal, maka dia wajib kena zakat, ya. Falau naqasa, maksudnya apa? Zahab fi mizani. Seandainya itu emasnya kurang dalam timbangannya, wa tamma, dan sempurna apa emasnya, fi akharin, pada yang lain, fala zakatan disyakin, maka tidak ada zakat, ya. Ini dikasih contoh karena syak, keraguan-raguan, ya. Jadi gini, campurannya itu kurang, enggak sampai tadi isrina mithqalan, maka dia enggak perlu ngeluarin zakat. Walaupun emasnya madrub dicampur, tapi campurannya banyak emas, tetap aja dia kena zakat. Nah, hitungan itu adalah 20 mithqal. Kemudian dijelaskan lagi, wal mithqalu, ya, lihat. Dan satu misqal itu adalah ithnani wa sab'una habbatas sya'irin mutawassitatin. Satu misqal itu sama dengan 72 butir, ya, biji gandum yang menengah. Jadi gini Pak, orang timbangan itu kan dulu belum dibentuk, ya. Ini ini seon, ini seperempat, ini setengah, kan sudah ada satu-satu, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, kan dulu belum ada. Nah, untuk menentukan itu timbangannya, ya, dia menggunakan biji-biji apa? Gandum. Kalau biji gandumnya jumlahnya ada 72, tapi biji gandumnya sudah dikatakan yang menengah, itu merupakan dianggap 1 mithqal. Ya, beratnya 1 mithqal. Nah, sementara tadi emas kalau dia sampai 20 mithqal, berarti kalau ditimbang berapa kali itu? Dari 72, ya. 72 kali 20. Masa kalau dia pakai menimbangannya, ini emas, ini berbandingan dengan biji gandum. Ini sebagai apa? Alat untuk menimbang, ya. Qala Syekh Az-Zakaria. Kemudian Syekh Zakaria berkata, ya, wa waznu nisabiz zahab bil asrafi, dan timbangan nisab zakat emas itu bil asrafi. Ini menurut al asraf. Siapa asraf itu? Ya, Syekh di bawah disebutin tuh, wa qala timidhu syekhuna, guru kita, ya, muridnya ini mengatakan, wal muradu bil asrafi al qaitabai, yang dimaksud dengan al asraf ini apa? Raja atau penguasa yang bernama al qutaibai, yang apa namanya berkuasa pada saat itu di masa Syekh Zakaria, ya. Maka beliau mengatakan, kata Syekh Zakaria, timbangan nisab zakat emas itu menurut menurut pemerintah, menurut penguasa Qaitabai, ya, paham, yang berada di Mekah, ya. Berapa menurut dia? Khamsatun wa isruna, 25 wa sub'ani, dan 2/7 gitu. Wa tus'un, nah ini istilah-istilah, dan ditambah lagi 1/9. Nah, ya. Jadi kata Syekh Zakaria, ya, timbangan nisab emas itu menurut, ya, penguasa Al-Qaitabai
itu 25 ya, ditambah 2/7, kemudian ditambah lagi 1/9. Nah gitu ya. Kalau menurut yang tadi itu istilahnya apa? Ithnani wa sab'una habbah. Kalau pakai syair itu dengan 72 biji gandum ya. Tapi di situ ada yang kurang sepakat ya. Taib. Wa fi fiddatin, tadi emas selesai ya, tapi nanti ada pembahasan lagi. Itu hanya untuk penimbangannya doang. Wa fi fiddatin, dan di dalam wajib mengeluarkan zakat perak gitu ya. Balagat mi'atai dirham ya. Peraknya itu sampai 200 dirham. Jadi ukurannya itu kalau punya perak sudah sampai 200 dirham, ini biwazni Makkah, menurut ukuran timbangan di Mekah ya. Ya, peraknya itu katakanlah seharga atau setimbang 200 dirham ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat gitu. Nah, 200 dirham ini ya, dengan bahasa lainnya wa huwa khamsuna habbatan wa khumsan habbatin. Dia katanya 200 dirham itu ya, yang menurut timbangan Mekah sama seperti khamsun habba wa khumsan, 550 biji gandum. Paham ya, ini istilahnya 200 dirham kalau ditimbang pakai biji gandum sebanyak berapa? 550 gandum. Ini nih, abang kan jualan nih, suka ngerti ya? Ya, saya suka lihat tuh, orang nimbang, dia kagak punya timbangan seperempat, ya, tahu dia keluarin plastik, isinya misalnya ada gula atau apa, sesuatu dah ditimbang. Saya tanya, itu sama nggak dengan seperempat? Sama, pakai saya sudah timbang juga. Paham nggak maksudnya? Ini sama begitu tadi. 200 dirham itu sama dengan 550 biji gandum. Untuk apa? Batasan nisab zakat perak. Tapi kalau tadi yang salah, emas ya, emas itu 20 mithqal. Satu mithqalnya berapa tadi disebutin? 72 biji. Tinggal kaliin tuh, 72 kali 20 berapa? 1040. Nah, kalau sudah punya emas ditimbang sama dengan 1040 buah biji, berarti dia sudah kena zakat emas. Ya, zakat zahab. Gitu. Kata yang dengar, ini emas mulu nih Mbak, nggak pada panggil Mbak. Paham ya? Taib. Fal asyaratu, katanya fal asyaratu darahima sab'atu mathaqila. Nah, ini apa? 10 dirham itu sama dengan 7 masakin. Nah, nanti tinggal bikin tabel itu. 10 dirham sama dengan 10 masakil. Tadi satu miskol berapa biji gandum ya? Nah, itu. Kemudian wala waqasa fihima kal muasyarati. Nah, dan tidak ada keringanan pada wajib zakat emas, fihima kembali ke zahab dan perak, dan zakat apa namanya perak ya, kal muasyarat ya, seperti apa
barang-barang yang dizakatin kena 10 ini kena 1/10. Jadi ada barang-barang kan yang dia kena zakatnya 1/10 sudah gitu. Nah, emas perak juga sama ya, katakanlah 2,5% sudah sih, nggak boleh kurang-kurang gitu. Kalau sekarang kita ngomong sedikit tentang emas, harga emas per gram berapa? 1 juta ya, kata 1 juta. Dulu saya mau nikah di tahun 2003, saya hajian, kebetulan kerja, saya punya uang, saya beli emas 30 gram, segramnya baru 50 real. Zaman itu tuh 2003, sekarang 2023, berarti 20 tahun. Kemarin di sana, sekarang emas 1 gramnya sudah 200 real. 200 real tuh sudah hampir 900 ribuan. Nah kemarin 2008 segramnya mau kemahalan ya. Beli emas juga di situ ada tempat-tempat yang bisa nawar-nawar itu. Kalau kagak, tapi standarnya kemarin tuh sekitar 200 realan sih. Ya. Dari 20 tahun itu naik 300 real uang kita 1 juta. Karena kemarin terakhir 1 real itu 1 juta itu 234-an ya. 35 1 juta. Kalau 300 berarti 1,5 juta kurang ya. Gitu. Nah, gitu ya. Ini jadi ini istilah-istilah yang kalau sekarang udah enak ya. 95 gram, udah 0,5% ya. Nanti kita mulai juga yang paling ini harus berpikir jernih ini. Kalau punya kambing 40, kambing, sapi, ini yang bisnis. Ya. Ada emas yang dipakai itu nggak kena zakat. Beda dengan emas yang disimpan. Pembisnis kena nggak zakat? Kena dia, karena hartanya tersimpan. Ya, nanti kalau terus dalam begitu tuh, ya. Makanya ngaji terus biar paham. Nanti dia udah kena zakat, wajib zakat, dia nggak ngeluarin zakat, nggak paham, bahaya. Ya. Kemudian fayajibu fil isrin wal mi'atain. Nah ini, nah istilah nih. Maka wajib nih, ya. Zakat emas itu fil isrin, tadi kan kembali ke atas tadi, ya. Kalau emas itu 20 mithqal. Kalau sudah punya emas 20 mithqal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wal mi'atain, larinya kamar tadi. Mi'atain perak. Kalau sudah punya perak sebanyak 200 dirham, ya, maka dia wajib mengeluarkan berapa tuh? 2,5%. Kalau dirham terbuat dari apa? Hah? Dirham terbuat dari apa? Uang. Logam berbentuk logam. Ya. Jadi paling tinggi itu kan dinar. Maka dulu pernah ada seruan salah satu ulama, ayo kita beli dinar. Hah? Emas ya. Malah tingkatannya di atas emas dia. Ya. Nah, dulu kan begitu. Tapi sekarang kan sudah dikertaskan sekarang. Jadi uang kertas, dolar, rupiah, ya, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya. Kita pahamin. Fayajibu, maka wajib mengeluarkan zakat emas, ya. Fil isrin, kalau sudah sampai 200 miskol, ya, bagi emas. Kalau perak sampai 200, tadi 20 miskol wajib mengeluarkan zakat emas.
kalau 200 dirham ya, itu wajib mengeluarkan zakat perak. Wa fi ma zada ala dzalik walla bi ba'di habbatin. Dan pada apa yang lebih dari itu, walau hanya setengah biji. Nah, tadi kan kadang hitungnya pakai biji, dia 72 biji misalnya, lebih setengah biji aja. Misalnya satu biji tadi berapa? Kalau kita misal satu biji misalnya seberat 1 on misalnya, walaupun tadi itu lebih daripada setengahnya aja, dari setengah on ya, dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Begitu. Kemudian, nah, berapa ngeluarinnya? Rubu'u. Nah ini, rubu'u usrin ya, lizakati. Maka bacanya Pak, tadi kan kita perkata dulu, sekarang saya baca lengkap biar nyambung sampai titiknya begini. Fayajibu fil isrina, sarahnya minad dhahab wal mi'ataini minal fiddah wa fi ma zada ala dzalika walau bi ba'di habbatin rubu'u usrin lizakat. Maka wajib ya mengeluarkan zakat bagi emas yang sudah mencapai 20 miskol dan perak mencapai 200 dirham ya, dan yang selebihnya walaupun lebihnya hanya setengah daripada biji ya, itu biji gandum, dia wajib mengeluarkan rubu' usrin. Berapa rubu' usrin? Rubu' 4 ya, 40, berarti 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Sama tuh hitungan itu ya. Rubu' usrin itu 1/40 sama dengan 2,5% ya. Itu wajib bagi orang yang telah punya emas sebesar ya, berapa? Kalau kita mah, kalau sekarang misalnya nggak usah lagi pakai apa tuh, pakai 20 miskol, 96 gram wajib dia ngeluarin zakat 2,5%. Perak ya, perak saya belum, perak berapa ya yang nyatanya lupa saya. Kalau di sini tadi 200 dirham dia tetap juga ngeluarin 2,5%, atau bahasa kitabnya 1/40 gitu ya. Kemudian wala yakmulu ahadun naqdaini bil akhar. Kagak boleh menyempurnakan satu di antara naqdain, emas dan perak, dengan yang lainnya. Maksudnya begini, emasnya tadi dia kurang, tambahinlah pakai perak, dia punya perak, nggak boleh. Atau sebaliknya, kalau memang belum sampai berarti dia nggak wajib zakat emas atau zakat perak ya. Wa yukammalu kullu naw'in min jinsin bi akhar minhu. Dan boleh nih menyempurnakan satu tipe daripada jenis yang lain, tapi minhu masih dalam bagian juga ya. Contohnya wa yujza'u jayyidun wa sahihun an radin wa mukassarin. Bapak punya emas ya, emasnya yang kualitasnya jayid, bagus banget. Emas 24 ya, yang bagus 24, emas 24 wa sahihun, arti emasnya utuh dah ya gitu. Kemudian an rodiin mukasarin, dari kualitas emas yang rodi, yang buruk, mukasar yang pecah-pecah. Bapak punya emas berbentuk yang jelek, yang pecah-pecah, tapi sampai nisab ya, kurang sampai nisab, ditambahin dengan yang bagus-bagus, itu boleh. Malah katanya balwa afdal, bagus. Jangan sebaliknya,
zakatnya emas bagus-bagus, dia punya kok ditambahin sama yang jelek-jelek, yang cakep-cakep dia simpan, boleh. Sama seperti orang mau ini kan, panen yang cakep-cakep dikumpulin, yang jelek-jelek dibagi-bagi. Dan dibagi-baginya itu bukan zakat tuh, bukan zakat. Ya, kita pernah jelasin itu dalam tafsir ayatul muqarrabin tadi. Ada salah paham, saya sudah zakat kok sudah saya bagi-bagi, bukan. Itu bukan zakat. Dikumpulin Bang Emput panen mangga, yang jelek di sini, yang bagus di sini. Ya ada orang datang dikasih yang jelek, itu bukan zakat. Itu yang ngeberi. Ya, azan ya. Azan banyak di Jawa ya. Jadi la aksuhuma tuh kagak boleh sebaliknya. Ya, kalau dari yang jelek disempurnain dengan yang bagus, bagus. Ya. Tapi kalau yang dia harus mengeluarkan emas yang cakep, dibayarin dengan yang ditambahin dengan yang jelek, nggak boleh. Ya. Baik, wa kharaja bil khalis al maghsus fala zakatan fihi hatta yablugha khalisuhu nisaban. Sampai sini diberi titik nih. Ya. Dan keluar dari istilah emas yang murni itu al maghsus, apa tuh? Emas yang dicampur. Ada emas campur ada ya? Emas campuran. Ya, fala zakata fi. Kagak wajib zakat pada emas yang dicampur. Hatta yablugha khalisuhu nisaban. Ya, kecuali kalau yablughu. Kalau emas murninya sampai kepada nisab. Ini diulangi tadi. Kalau campurannya ternyata emas murninya lebih banyak sampai kepada nisab zakat zakat emas, maka dia wajib keluarkan zakat. Gitu ya. Kama yajibu rubu'sin qimatnya wallahu alam. Nah, besok berikutnya baru bicara tentang zakat perdagangan niaga. Ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin enggak bisa di sini, langsung ke Asalimah.